Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Lesser Accounting. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang beranggotakan yang pertama ada Nashwa Nabihah Salsabila dengan NPM Mahir 103, lalu ada Salsabila Aisyah Widianto Putri dengan NPM Mahir 179, lalu ada Davina Zahra Mira dengan NPM Mahir 180, lalu ada Atia Gina dengan NPM Mahir 305. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan akuntansi lesor, yaitu yang pertama, yaitu akuntansi lesor adalah pencatatan transaksi dan posisi keuangan bagi lesor atau pemilik aset dalam perjanjian sewa. Lalu tujuannya yaitu untuk mengakui pendapat sewa dan aset atau liabilitas terkait secara tepat berdasarkan substansi ekonomis dari kontrak sewa. Lalu ada peran dan tanggung jawab lesor dalam kontrak sewa. Lesor memiliki aset yang disewakan dan memberikan hak penggunaan terhadap lese untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Lesor menentukan pembayaran sewa dengan mempertimbangkan jangka waktu sewa, nilai residu, dan kelayakan kredit lese. Lesor mengklarifikasikan sewa sebagai finance lease atau operating lease sesuai kriteria tertentu untuk mencerminkan perpindahan kontrol atau kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar pengakuan pendapatan sewa dan aset sewa. Lesor mengakui pendapatan sewa berbeda tergantung jenis sewa, yaitu yang pertama ada pada finance lease. Lesor menghapus aset dari neraca, mencatat piutang sewa, dan mengakui pendapatan bunga selama masa sewa. Lalu ada pada operating lease, lesor tetap melaporkan aset sewa di neraca dalam mengakui pendapatan sewa secara garis lurus selama masa sewa. Nah, piutang sewa adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa ditambah nilai residu dijamin. Lalu selanjutnya yaitu ada kriteria umum kontak yang dapat dikategorikan sebagai lease. Klarifikasi sewa berdasarkan terpenuhinya salah satu dari tes berikut, yaitu yang pertama terjadinya permindahan kepemilikan aset pada akhir masa sewa, lalu ada adanya opsi pembelian dengan harga murah, bargain purchase option, lalu ada jangka waktu sewa mencakup sebagai besar biaya 75% atau lebih dari manfaat ekonomis aset, lalu ada nilai sekarang pembayaran sewa sama atau hampir seluruhnya sekitar 90% dari nilai wajar aset, lalu ada aset tidak memiliki kegunaan alternatif bagi lesor pada akhir sewa. Nah, sewa yang memenuhi kriteria ini adalah finance lease jika tidak memakai operating lease. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis lease menurut lesor. Nah, lesor mengklasifikasikan lease menjadi dua kategori. Yang pertama itu finance lease atau sale type lease. Yang kedua ada operating lease. Nah, untuk finance lease sendiri itu merupakan lease yang menghasilkan resiko dan manfaat kepemilikan ke lease. Nah, lesor mengakui laba penjualan di awal, yang dimana bila fair value itu tidak sama dengan carrying amount. Nah, selanjutnya tuh di finance lease ini tuh aset itu dilepas dan diganti menjadi lease receivable dan interest revenue jika selama masa lease. Nah, untuk operating lease sendiri ini merupakan kepemilikan tetap pada lesor, yang dimana lesor itu mempertahankan list aset pada neraca, terus pendapatannya itu diakui sebagai lease revenue secara berkala, dan juga biaya depresiasi ini tetap ditanggung oleh lesor. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi lease menurut ASC 8842, yang dimana lease itu dianggap sebagai finance lease jika salah satu kriterianya itu terpenuhi. Nah, kriteria yang pertama itu ada ownership transfer test, yang dimana kepemilikan aset itu berpindah pada akhir masa lease. Terus yang kedua ada purchase option test, yang dimana ada opsi beli yang murah atau bargain option. Yang ketiga, lease term test, yang dimana masa lease itu mencakup lebih dari sama dengan 75% umur ekonomis aset. Yang keempat, present value test. Nah, di present value test ini dapat dilihat dari jika present value lease payment-nya itu lebih dari sama dengan 90% fair value test. Nah, yang kelima ada alternative use test, yang dimana aset tidak punya penggunaan alternatif setelah lease berakhir bagi lesor. Jika tidak ada satupun yang terpenuhi, maka lease diklasifikasikan sebagai operating lease. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail tentang perbedaan antara finance lease dengan operating lease. Nah, finance lease sendiri itu
substansinya tuh penjualan aset, di mana resiko dan manfaat kepemilikan dianggap beralih kepada penyewanya atau ke leasingnya sejak awal. Nah, finance lease itu juga aset di finance lease itu juga aset tidak lagi dicatat sebagai fixed asset, melainkan diganti sebagai lease receivable sebesar present value future lease payments. Terus kemudian ada potensi pengakuan laba penjualan di awal, yang dimana jika fair value aset lebih besar dari carrying amount. Terus juga pendapatan selama periode lease berupa pendapatan bunga, karena sisa hubungan leasing adalah pembiayaan. Terus selanjutnya ada biaya depresiasi tidak lagi ditanggung lessor, yang dimana aset secara substansi telah dialihkan ke leasing. Selanjutnya ada operating lease, yang dimana substansinya itu substansi penyewaan aset, yang dimana resiko dan manfaat itu tetap pada lessor. Terus juga aset tetap tercatat pada neraca lessor, yang dimana dicatat sebagai lease aset dan tetap didepresiasi. Kemudian tidak ada pengakuan laba penjualan di awal karena tidak ada penjualan secara substansi. Terus juga pendapatan diakui secara periodik sebagai pendapatan sewa, yang dimana mengikuti pola manfaat penggunaan aset. Selanjutnya, lessor tetap menanggung resiko terkait kondisi dan nilai residu aset, yang dimana termasuk resiko penurunan nilai. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kapan lease itu menjadi sales type lease. Nah, lease itu menjadi sales type lease itu ketika present value lease payment itu lebih dari sama dengan carrying value asset, yang dimana lessor dapat mengakui laba penjualan di awal. Nah, biasanya ini terjadi ketika aset dijual melalui kontrak leasing. Contoh situasinya ada pada perusahaan leasing alat berat, penjualan alat ke pelanggan melalui skema pembiayaan sewa. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan klasifikasi bagi lessor. Tujuannya itu untuk menentukan bagaimana pendapatan dan aset diakui, terus juga untuk menyediakan informasi transparan tentang resiko yang masih ditanggung lessor, dan juga menyelaraskan perlakuan akuntansi dengan substansi ekonomi kontrak. Baik, yang pertama adalah lease receivable. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswana Bika Salsabila dengan NPM akhir 103. Jadi, jumlah yang dicatat oleh lessor pada awal masa lease yang mencerminkan nilai kini pembayaran lease yang akan diterima ditambah nilai kini residual value, baik yang dijamin maupun tidak dijamin. Komponen lease receivable meliputi yang pertama, ada nilai kini pembayaran lease atau rental payments. Hal yang kedua, ada nilai kini dari guaranteed residual value. Hal yang ketiga, ada nilai kini dari unguaranteed residual value atau dicatat terpisah atau digabung dalam net investment. Baik, selanjutnya, pendapatan bunga bagi lessor mungkin berbeda dari beban bunga bagi lessee karena jumlah piutang sewa berbeda dengan jumlah kewajiban sewa. Nah, komponen pendapatan lessor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada interest revenue atau pendapatan bunga, yaitu diakui oleh lessor sepanjang masa lease menggunakan metode bunga efektif atau effective interest method atas sisa saldo lease receivable. Misalnya, initial lease receivable dicatat pada nilai kini total pembayaran lease. Kemudian setiap tahun, lessor mengakui pendapatan bunga berdasarkan saldo rate, sementara pembayaran lease yang diterima mengurangi saldo pokok lease receivable. Nah, untuk menghitung interest revenue yaitu carrying amount of lease receivable dikali dengan interest rate. Lalu yang kedua ada nilai residu atau residual value, berupa nilai sisa dari aset yang akan berupa guaranteed residual value atau nilai balik yang dijamin oleh lease, dan unguaranteed residual value atau nilai balik yang tidak dijamin. Nah, guaranteed residual value dicatat sebagai bagian dari sales revenue ketika lease diklasifikasikan sebagai sales tipe lease. Sementara unguaranteed residual value dicatat secara terpisah dan mempengaruhi pengakuan pendapatan dan biaya. Baik, selanjutnya ada perlakuan akuntansi untuk unguaranteed residual value dan variable lease payment.
Yang pertama ada unguaranteed residual value. Karena adanya ketidakpastian penerimaan nilai residu, lessor hanya mengakui sales revenue dan cost of goods sold untuk nilai aset yang recovery-nya dianggap pasti, dengan mengurangi present value dari nilai residu unguaranteed dari nilai sales dan cost. Dengan demikian, profit yang diakui sama, namun nilai pendapatan dan biaya yang dicatat lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai guaranteed residual value. Lalu yang kedua ada variable lease payment. Variable lease payment yang bergantung pada indeks atau tarif pada tanggal awal lease dapat dimasukkan ke dalam lease payments dan dihitung dalam pengakuan awal lease receivable. Namun, variable payments yang tidak bergantung pada indeks atau tarif atau yang tergantung pada kejadian masa depan diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya, bukan termasuk dalam pengukuran lease receivable awal. Oke, pada bagian ini saya akan membahas tentang operating lease, yaitu salah satu jenis sewa dari sisi lessor atau pihak penyedia aset. Operating lease merupakan perjanjian sewa di mana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tidak berpindah kepada penyewa atau lessees. Dalam artian, aset tersebut masih tetap menjadi milik dan tanggung jawab pihak lessor. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease, aset tetap dicatat sebagai property, plant, and equipment atau aset tetap di laporan keuangan lessor. Lessor akan tetap melakukan penyusutan atas aset tersebut selama umur manfaatnya. Selain itu, pendapatan sewa diakui secara rata selama masa sewa. Jadi, meskipun pembayaran sewa bisa berbeda, setiap periode pendapatan yang diakui di laporan laba rugi tetap sama setiap bulannya. Biasanya, biaya perawatan, pajak, dan asuransi juga menjadi tanggung jawab lessor, bukan penyewa. Jenis leasing ini sering digunakan untuk perjanjian jangka pendek atau aset yang sifatnya fleksibel, seperti penyewaan kendaraan, mesin, peralatan kantor, atau ruang perkantoran. Dengan kata lain, operating lease cocok digunakan ketika tujuan utama lease bukan untuk memiliki aset, tetapi hanya ingin memanfaatkan penggunaannya selama waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi operating lease dari sisi lessor. Dalam operating lease, aset tetap tercatat di neraca atau balance sheet milik lessor. Jadi, meskipun aset tersebut disewakan, kepemilikan dan pencatatan akuntansinya tidak berpindah. Lessor akan terus melakukan penyusutan terhadap aset tersebut sesuai dengan umur manfaatnya, bukan masa sewanya. Artinya, kalau umur manfaat aset tersebut 10 tahun dan masa sewanya hanya 3 tahun, penyusutan tetap dilakukan selama 10 tahun. Kemudian, pendapatan sewa diakui secara berkala dan merata sepanjang masa sewa, sesuai dengan prinsip straight line method. Hal ini dilakukan agar pendapatan yang diakui setiap periode mencerminkan manfaat ekonomi yang diperoleh secara konsisten. Selain itu, biaya-biaya tambahan seperti perawatan, pajak, atau asuransi juga dicatat sebagai beban periode berjalan, karena biasanya menjadi tanggung jawab lessor. Dalam laporan laba rugi, pendapatan dari sewa atau rental income akan muncul sebagai bagian dari pendapatan operasi. Sedangkan biaya penyusutan dicatat secara terpisah di bagian beban. Dengan cara ini, laporan keuangan lessor akan menunjukkan pendapatan bersih dari kegiatan penyewa serta nilai aset yang masih digunakan secara berkelanjutan. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang pengungkapan dan perbandingan aturan IFRS 16 dengan standar sebelumnya yaitu IAS 17. Meskipun IFRS 16 membawa banyak perusahaan pada sisi untuk pihak lessor sebenarnya tidak banyak berubah. Prinsip dasar dalam perlakuan akuntansi operating lease masih sama seperti yang diterapkan di bawah IAS 17. Menurut IFRS 16, lebih menekankan pada transparansi dan pengungkapan risiko yang berkaitan dengan aset yang disewakan. Lessor diwajibkan untuk menyajikan informasi lebih detail dalam catatan atas laporan keuangan seperti jadwal jatuh tempo, pembayaran sewa,
risiko yang terkait dengan nilai residu aset, informasi tentang biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset sewaan, serta rincian mengenai pendapatan sewa, termasuk pendapatan variabel, jangka pendek, dan komponen lainnya. Selain itu, IFRS 16 juga mendorong perlakuan akuntansi untuk lessor dalam operating lease tidak berubah secara signifikan. IFRS 16 memastikan bahwa laporan keuangan menjadi lebih terbuka, transparan, dan informatif, sehingga para pengguna laporan keuangan itu dapat memahami secara lebih baik posisi keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.